Hi, it's me Ingrid Yohana. Before I started this video, I just want to say Merry Christmas untuk semua umat Kristiani yang ada di seluruh dunia dan juga Happy New Year buat kalian semua. Harapan aku di tahun 2022 ini semoga pertama, kita bisa hidup normal seperti sebelum pandemi dan juga kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya juga, dan bisa hidup rukun, damai, berdampingan, dan semoga rezeki juga lancar. Amin. Oke, di video kali ini aku nggak akan ngasih tutorial ataupun review dan unboxing barang, tapi kali ini aku akan mereview hidup aku di tahun 2021. Tujuannya aku bikin video ini itu untuk untuk mengingat lah apa aja yang udah terjadi di tahun 2021, apa aja yang harus dirubah, apa aja yang harus diperbaiki, dan apa aja yang harus dipertahankan. Oke, di bulan Januari itu masih pandemi. Di bulan Januari 2021 itu masih pandemi dan aku masih kerja WFH, masih ada sistem WFH-nya. Tapi udah mulai agak menurun sedikit lah. Jadi udah mulai longgar sedikit ya, nggak longgar banyak. Kalau nggak salah sih, seingat aku di bulan Januari itu WFH-nya itu udah masuk seminggu 2 kali WFH. Kalau sebelumnya kan WFH itu cuma seminggu sekali, cuman di bulan Januari itu udah mulai WFH seminggu 2 kali. Terus di Januari 2021 juga aku kayak hampir memenuhi syarat untuk monetisasi channel YouTube. Terus di bulan Februari aku udah bisa mulai pergi ke nyalon yang sebelumnya nggak bisa sama sekali. Di bulan Februari udah bisa, nggak ada hal yang spesial sih di bulan Februari. Terus di bulan Maret aku dapet pimpinan baru. Jadi pimpinan sebelumnya itu kan pensiun dan meninggal dan belum ada pimpinan baru. Akhirnya aku dapat pimpinan barunya itu di bulan Maret. Di bulan Maret juga aku mulai kayak jogging bareng teman-teman aku di GBK. Dan ada hal sedih di bulan Maret, di tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Aku kehilangan salah satu anjing aku, namanya Birong. Aku udah pernah bikin video in memoriamnya, nanti linknya aku taruh di sini. Karena kejadian itu aku memutuskan untuk healingnya itu aku jalan-jalan ke daerah Bandung, ketemu sama teman aku, jalan-jalannya sama teman aku, terus ketemu sama saudara juga, sama keluarga di sana. Oh iya, dan di bulan Maret juga aku memenuhi syarat untuk monetisasi channel YouTube. Jadi di bulan Maret channel YouTube aku tuh sudah mulai ada iklannya. Next, di bulan April aku dapet pin Google AdSense aku, which is artinya aku bisa mencairkan dana yang ada di YouTube selama saldonya itu memenuhi batas ambangnya. Di bulan April juga aku akhirnya menyelesaikan baca buku Sherlock Holmes yang volume 1. Itu bukunya aku pinjam dari teman aku. Thank you for my friends. Di bulan Mei untuk pandemi itu udah mulai menurun, thank God. Jadi aku bisa jalan-jalan sama sahabat aku ke mall. Itu aja udah happy banget loh, kayak gitu, kayak ketemu temen, karena udah lama banget, kayak udah hampir setahun gak ketemu dia karena pandemi. Dan akhirnya di bulan Mei aku ketemu sama dia. Dan ada juga berita yang sedikit mengecewakan di bulan Mei, yaitu I finally know that my crush had a girlfriend. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. But it's okay. I'm happy for him.
Itu aja sih di bulan Mei. Terus lanjut ke bulan Juni, bulan 6. Bulan Juni tanggal 4 itu kan ulang tahun opung. Nah kita tuh kayak oke, bikin apa ya, party kecil-kecilan mungkin. Niup lilinnya. Ini Macam pokoknya di 4 Juni malam itu opung a little bit, ya cukup happy lah. Tapi di tanggal 5 Juninya pagi-pagi opung itu kecelakaan, ditabrak motor. Jadi posisinya waktu itu dia habis belanja naik sepeda, dan pas mau nyebrang di jalan, padahal jalanannya itu jalan raya dekat rumah, ditabrak lah sama motor sampai dia jatuh ke aspal dan kepalanya itu harus dijahit 12 jahitan. Di bulan Juni itu aku sibuk ngurusin opung aja sih, terus sambil kerja juga. Untungnya sistem kerja itu masih WFH, jadi waktu aku tuh masih banyak di rumah. Terus di bulan Juni juga aku memberanikan diri untuk melakukan donor darah setelah setahun lebih nggak donor darah karena adanya pandemi. Aku takut kenapa-napa, jadi karena pandeminya udah mulai menurun, jadi di bulan Juni itu aku memutuskan untuk melakukan donor darah. Bulan Juni akhir tuh aku nonton konser BTS yang Bang Bangkon ya, aku lupa. Ya pokoknya gitulah, nonton konser BTS. Di bulan Juli itu aku lumayan sibuk karena aku ikut diklat Bendahara Pengeluaran. Jadi ya itu sih isinya di bulan Juli. Terus udah mulai sering ketemu sama teman sahabat aku yang tinggalnya jauh, dan di bulan Juli kalau nggak salah ada yang nawarin aku untuk endorse. Cuman endorse-nya itu kayak produk kecantikan, jadi aku belum berani karena pertama kan harus dicoba dulu, terus aku takut kalau misalnya nggak cocok gimana gitu kan. Sayang juga dia kalau endorse aku terus nggak cocok ya kan. Dan aku juga kan nggak mau endorse bilang bagus ternyata enggak bagus gitu, jadi aku maunya honest review gitu. Jadi aku tolak endorsannya, mohon maaf. Bukan karena aku apa ya, sombong atau gimana, tapi aku belum siap gitu kalau untuk endorse gitu. Oke, next ke bulan Agustus. Di bulan Agustus itu kayaknya aku pertama kali beli merchnya BTS deh, lightsticknya yang Army Bum Special Editionnya di bulan Agustus. Aku udah pernah bikin unboxingnya juga sih. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton, nanti linknya ada di sini atau di description box. Mulai deh tuh di bulan Agustus aku jajan BTS, jajan merchnya, jajan PC-nya, jajan albumnya, pokoknya ya jajan lah. Di bulan September aku ngapain? Aku kerja. Seperti biasa aku kerja, dan udah mulai banyak kerjaannya, which is good karena aku udah mulai bosen WFH terus kayak kan. Dan di bulan September itu aku ada bikin video unboxing album Butter, dan itu collab sama Kalega. Videonya yang ini. Nah, kalian yang belum nonton gak bisa nonton dulu, nanti linknya aku taruh di sini. Next ke bulan Oktober, yay, this is my birthday month. Ya, bulan Oktober. Apa yang terjadi di bulan Oktober? Jadi di bulan Oktober itu, awal-awal Oktober, opung memutuskan untuk operasi katarak, operasi mata. Karena dia penglihatannya itu udah buram banget dan kasihan aja gitu. Jadi kalau mau beraktivitas jadi susah. Terus di bulan Oktober juga aku memberanikan diri untuk datang ke pesta pernikahan temen aku. Nah, temen acar sih, yang minjemin aku buku Sherlock Holmes. Kenapa aku berani ke undangannya dia? Karena undangannya dia itu outdoor. Tanggal 24 Oktober itu konser online-nya BTS menyambut hari ulang tahun aku. Terus di tanggal 27 it's my birthday. Sekarang
hari ulang tahun aku biasanya aku tuh menghilang. Next ke bulan November. What happened in November? Di November akhirnya pesanan aku DVD konser online-nya Mods One BTS itu akhirnya datang. Yeay. Dan akhirnya aku unboxing juga. Videonya gini. Linknya ini. Kalau misalnya kalian belum nonton, kalian bisa nonton dulu itu videonya, bagus tau. Oh, di bulan November juga akhirnya aku menyelesaikan Painting by Number. Jadi aku sebenarnya orang yang suka mewarnai, cuman nggak bisa gambar gitu. Jadi akhirnya aku beli Painting by Number. Jadi karena udah ada nomornya, aku tinggal warna-warnain aja. Dan di bulan November, satu Painting by Number aku akhirnya selesai. Fotonya yang ini. Dan setelahnya aku juga ada ngerjain Painting by Number sih. November itu udah mulai sibuk banget loh. Aku paling sibuk di November karena kegiatan yang ada di Oktober itu terselesaikan di November dan harus aku tindak lanjut di November. Pokoknya November tuh kayaknya bener-bener hektik banget deh di aku. Dan sudah mulai WFH setiap hari, WFH 100%. BTS konser di LA tanggal 28 November 2021. Terus ngeluarin PC dispenser yang sangat teramat mahal. PC-nya kayak gini. Mereka cakep-cakep tapi PC-nya mahal banget. Aduh, harganya jutaan, gila. PC segini doang harganya jutaan. Sarap. Bulan November tuh heboh banget deh mereka karena ini itu adalah konser offline-nya mereka yang pertama setelah pandemi. Berarti hampir 2 tahun ya mereka nggak konser offline gitu. Next ke bulan Desember. Sayangnya di Desember aku ada berita sedih juga. Tanggal 10 Desember, anak aku yang namanya Brown juga dipanggil Tuhan. Aku sama Brown cukup dekat loh. Tapi dia tetap pergi. Padahal aku udah bawa ke rumah sakit malam-malam itu juga. Cerita lengkapnya kenapa akan aku ceritakan di video yang lain. Tanggal 3 Desember itu adalah hari terakhir Opung kontrol rumah sakit karena matanya udah dioperasi dua-duanya. Itulah pertama kalinya Opung jalan-jalan cuman berdua sama aku. Terus kita makan di luar bareng setelah pandemi. Bajai baru rasanya cuma naik bajai. Lucunya yang kita naik bajai bersama berdua. Tanggal 25-nya Natal. Seperti tahun lalu, Natal tahun ini juga aku nggak pergi ke gereja karena ya memang dilarang kan. Kalaupun boleh juga dibatasi. Jadi akhirnya aku gerejanya online aja dari TV. Tanggal 30 Desember Ringdal Manjung aku, merch-nya BTS akhirnya sampai juga di tangan aku. Tapi sayangnya ringnya kekecilan, gak muat di jari aku, cuma bisa muat di kelingking doang. Jadi aku memutuskan untuk diet supaya ringnya muat di jari aku. Di tanggal 31 Desember finally aku juga menyelesaikan Painting by Number aku yang kedua. Akhirnya yes. Dan mungkin nanti aku akan beli Painting by Number yang ketiga di pertengahan Januari. Jadi itu dia tadi kaleidoskop aku di 2021. Aku berharap di tahun 2022 ini bisa semakin damai, happy di hidup aku juga. Rezekinya lancar,
sehat-sehat, panjang umur. Terus, aku juga punya beberapa resolusi untuk tahun 2022. Aku udah mikirin sih. Tinggal dicatat aja ntar resolusinya apa. Dan aku harap bisa memenuhi resolusi itu di tahun 2022. So this is the end of this video. Thank you so much for watching. Semoga kalian suka dan menghibur. Once again, Happy New Year! Yay!